Polisi masih mendalami penyebab kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, nonaktif Irjen Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli lalu. Ada berbagai dugaan yang masih belum terungkap di kasus itu, salah satunya dugaan dari pihak keluarga Brigadir J soal pembunuhan berencana. Direktorat Tindak Pidana Umum, Ditipidum, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri telah menaikkan kasus dugaan pembunuhan berencana ke tahap penyidikan. Dengan demikian, polisi telah menemukan dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut, namun, masih belum ada penetapan tersangka. Betul, sudah naik ke penyidikan, ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Jayadi, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Andi mengatakan, naiknya status perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir J ke penyidikan berdasarkan gelar perkara. Kendati demikian, ia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai perkembangan dan hasil dari gelar perkara dari kasus itu. Kuasa hukum dari keluarga Brigadir J sebelumnya resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Bareskrim Polri. Pihak kuasa hukum mengatakan, laporan mereka diterima dengan nomor LPB 03867/2022 SPKTBARESKRIM Polri. LP diterima AKBP Herminto Jaya pada tanggal 18 Juli tahun 2022. Laporan kita sudah diterima. Tadi kita melaporkan sebagaimana dijelaskan, laporan kita soal pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Kemudian ada pasal pembunuhan, ada pasal penganiayaan junto pasal 55 dan pasal 56, kemudian ada soal pencurian dan soal peretasan, ujar pengacara keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan, di Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022. Johnson menjelaskan, polisi tidak menerima laporan atas dugaan pencurian dan peretasan karena harus melengkapi bukti dengan cara menyerahkan foto dan ponsel yang diretas itu. Namun laporan dugaan pembunuhan berencana telah diterima. Dugaan pembunuhan berencana itu membantah penjelasan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di awal kejadian yang menyatakan Brigadir J tewas karena tembakan. Pihak keluarga menilai ada kejanggalan-kejanggalan terkait kematian Brigadir J karena ada sejumlah luka lain yang diduga bukan luka tembakan di jenazah. Pengacara keluarga Brigadir J lainnya, Kamarudin Simanjuntak memaparkan, ada sejumlah bekas penganiayaan, seperti bekas jahitan, memar, dan tembakan di tubuh Brigadir J. Bagian bawah mata, hidung ada 2 jahitan, di bibir, di leher, di bahu sebelah kanan, ada memar di perut kanan kiri. Juga ada luka tembakan, ada juga perusakan jari atau jari manis. Ada juga perusakan di kaki atau semacam sayatan-sayatan begitu, kata Kamarudin. Selain itu, Kamarudin juga semakin yakin soal dugaan pembunuhan berencana karena ada luka seperti bekas jeratan tali di leher Brigadir J. Kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Yosua ini sebelum ditembak, kami mendapatkan lagi luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini dijerat dari belakang, ujar Kamarudin di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 20 Juli tahun 2022. Atas setiap dugaan tersebut, pihak kepolisian menyetujui untuk dilakukan ekshumasi untuk otopsi ulang sebagaimana permintaan keluarga. Adapun ekshumasi adalah sebuah tindakan penggalian kembali jenazah yang telah dikuburkan. Biasanya dalam dunia forensik, kegiatan ekshumasi dilakukan untuk keperluan identifikasi jenazah hingga memastikan penyebab kematian yang sebelumnya diragukan. Ekshumasi banyak digunakan untuk melakukan investigasi sebuah tindakan kriminal, seperti dugaan pembunuhan yang baru muncul setelah jenazah dimakamkan. Tindakan ekshumasi dilakukan oleh tim kedokteran forensik atas izin dari Dinas Pemakaman setempat. Izin juga perlu didapat dari tim penyidik aparat penegak hukum, jika terkait dengan sebuah perkara pidana. Pada saat melakukan ekshumasi, pihak keluarga, penyidik, dinas, dan penjaga makam bersama-sama menyaksikan proses tersebut.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, waktu untuk pelaksanaan ekshumasi masih dibicarakan oleh penyidik dengan pengacara keluarga Brigadir J. Untuk waktunya sedang dibicarakan antara penyidik dengan kuasa hukum keluarga Brigadir J, ujar Dedi saat dimintai konfirmasi. Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022.